Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelan karena tadi sempat makan atau belum sempat makan ini? Karena habis Jumatan langsung sini kayaknya ngantri ya. Ya. Jadi baik Bapak Ibu semua sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas, silahkan duduk dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi siang hari ini kita luar biasa dan ini sebenarnya lumayan challenging buat saya. Karena apa? Ini adalah sesi pertama yang dari keseluruhan rangkaian seru dari Jakarta Future Festival kita selama 3 hari ke depan. Saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat, semua pasti sudah melihat akan ada sesi apa saja, akan ada siapa saja yang berbicara, dan saya yakin pasti juga teman-teman ini udah ngeker nih, jadi udah war ya kemarin ya. Mungkin yang warnya ini berarti Bapak Ibu semua teman-teman di sini termasuk yang beruntung. Karena ada Prof, itu ada yang baru dibuka hanya kurang dari setengah jam, itu sudah langsung sold out. Kalah tiket konser rupanya. Aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu semua, ditraktir makan bilang kamsia. Disuruh bayar jadi amnesia. Tingkatkan riset dan inovasi kota, kota global, impian bersama. Masuk ya? Ya, jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan, sahabat semua, bersama kita telah hadir para narasumber yang luar biasa, yang mungkin saya rasanya mungkin jangan-jangan tidak perlu memperkenalkan, karena mereka semua adalah para pemilik nama besar di bidangnya masing-masing. Ya. Jadi pertama, tadi telah diperkenalkan oleh MC, telah hadir bersama kita Ibu Profesor Stella Christy. Beliau adalah Wakil Menteri Riset, Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Ya. Beliau adalah ilmuwan kognitif dan beliau meraih gelar dari Harvard dan juga PhD-nya dari Northwestern University sebelum diberikan amanah oleh Bapak Presiden. Beliau adalah guru besar di Tsinghua University Beijing, benar Ibu? Dan beliau juga adalah Direktur Child Cognition Center yang risetnya berfokus pada kecerdasan relasional manusia, khususnya perkembangan kognisi sejak dini. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi UNICEF, Ibu, ini kalau saya baca di Wikipedia nih, Ibu. Jadi telah merilis film pendek terkait dengan perjalanan Profesor Stella sebagai ilmuwan. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan yang masih ya belasan kepala dua gitu ya, masih membutuhkan spirit. Kenapa sih arti penting research, apa sih arti pentingnya pendidikan, mungkin perlu nonton film ini. Karena film ini berjudul Championing Her Future. Benar Ibu? Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa dapat inspirasi untuk berkarir dan bereksplor lebih terkait apa akan manfaat dari sains itu sendiri. Berikutnya adalah, selamat siang Ibu. Tadi untuk yang UNICEF itu khusus UNICEF membuat film, sebenarnya saya sebagai duta untuk menggairahkan gadis-gadis wanita untuk menjadi ilmuwan. Tapi itu dibuat sebelum saya menjadi wakil menteri, jadi itu karena saya ilmuwan. Iya. Jadi tidak ada hubungannya sama wakil menteri, itu dibuatnya tahun sebelumnya. Dan itu sebagai dibuat oleh UNICEF. Itu 2013 China. Ibu ya? Bukan, 2023. 23, oh baru. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Aplaus untuk beliau. Saya yakin Ibu sudah banyak menginspirasi Ibu. Sejak pertama di-announce saja Ibu sudah langsung trending Ibu. Ya, berikutnya di sisi kiri beliau ada Ibu Andita Virsili Utami. Beliau adalah founder
dan Chief Executive Officer Think Policy, ya, sebuah lembaga advisory berbasis ekosistem yang berpusat di Indonesia. Jadi ini bentuknya adalah social enterprise ya, Mbak Afu ya. Nah, beliau biasa dipanggilnya Mbak Afu. Ya. Jadi memang kalau misalnya young generation ini, muda-muda ini, saya pastikan yang senang mikir dan yang mungkin belum senang mikir, mungkin perlu kenal dengan beliau. Ya, jadi beliau adalah membantu ya. Jadi Think Policy ini banyak membantu di dalam mendorong satu reformasi kebijakan, lalu untuk implementasi lintas disiplin, dan yang menariknya Bapak Ibu semua, ya, hingga saat ini Think Policy itu telah bekerja sama dengan lebih dari 200 mitra, ya, lebih dari 3.000 alumni. Lalu belum selesai nih Bapak Ibu. Nah ini yang saya cukup amazed ya, itu adalah menjangkau lebih dari 100.000 komunitas daring, termasuk platform pendidikan politik bijak. Saya nggak kebayang ada 100.000 komunitas daring. Ada sebanyak itu ternyata Mbak Afu ya. Luar biasa. Nah, beliau merupakan lulusan dari Harvard University untuk aspek kebijakan publik. Ya, aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk beliau, teman-teman. Berikutnya, nah ini yang di antara yang cowok, Pak Yopi, di antara kita bertiga, beliau yang paling terang sepertinya, Pak. Nah, ini luar biasa. Jadi, Prof. Zulfikar ini adalah beliau Associate Professor of Science, Technology and Society di School of Social Science, Nanyang Technology University. Dia adalah seorang expert ya untuk risk and disaster, cities and infrastructure, dan socio-technical resilience. Jadi sebenarnya saya tadi sempat berbincang dengan beliau, rasanya kayaknya kami nanti butuh sesi lain nih untuk meningkatkan Jakarta lebih berketahanan nih Prof. Ya, tapi beliau adalah banyak sekali ya rilis risetnya sama kami yakin sama halnya seperti Prof. Stella, Mbak Afu dan Pak Yopi, banyak sekali jurnal-jurnal beliau yang telah dirilis dan berstandar internasional dan itu banyak menginspirasi para pelajar-pelajar kita baik di dalam maupun di luar negeri. Aplaus untuk beliau. Beliau PhD berasal dari Rensselaer Polytechnic Institute di New York State. Benar ya Pak? Nah, jadi mudah-mudahan tadi berbicara dengan beliau, Singapura nggak jauh, harga tiketnya kadang lebih murah dari ke Bali, tapi sebenarnya chance, peluang, ya, opportunities yang bisa kita jangkau sebenarnya banyak sekali di luar sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih sekolah dan mencari, nanti mungkin kita bisa minta insight juga dari beliau, bagaimana kita bisa memasuki salah satu kampus terbaik yang ada di dunia, yang ada di Asia Tenggara ini. Ya. Terakhir, the last but not least Pak Yopi, beliau adalah deputi ya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau seorang pakar di bidang rekayasa, bioproses dan bioteknologi. Ya, beliau meraih gelar PhD dalam bidang Applied Biological Chemistry dari Tokyo University of Agriculture and Technology Jepang. Todai berarti Pak ya. Wah, saya cuma berkesempatan main di kampusnya keliling Pak, tapi saya nggak kuliah di sana. Mudah-mudahan nanti ada satu chance untuk bisa juga lanjut ke sana. Baik Bapak Ibu semua, beliau adalah mengajar juga di berbagai perguruan tinggi dan juga lebih dari 3 dekade sebagai peneliti dan akademisi. Jadi saya rasa baik kompetensi, rasanya beliau sudah banyak makan asam garam, riset yang dilakukan pun dalam dan luar negeri. Jadi rasanya nanti kita banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Baik Bapak Ibu semua, waktu kita juga tidak terlalu panjang ya. Jadi untuk pertama, jadi Bapak Ibu semua, Prof. Stella, saya ingin kepada Ibu pertama nih Bu ya. Jadi di dalam kajian kami Bu, jadi kami ada kajian kota global. Nah,
salah satu parameter yang menentukan. Jadi ada 5 aspek dan itu ada salah satunya terkait dengan research. Itu adalah hal-hal yang masih harus perlu ditingkatkan dari Jakarta untuk bisa mencapai ataupun meleverage posisinya saat ini untuk berada pada posisi yang lebih. Kalau di dalam rencana jangka panjang kami Ibu, itu hingga 20 tahun ke depan, itu kita berharap bisa mencapai sekarang saat ini di 74, ingin ke 20. Dalam 5 tahun ke depan kita berambisi Ibu. Kami sangat eager untuk bisa mencapai 58, bahkan kami di-challenge Ibu oleh Bapak Gubernur itu untuk bisa mendorong hingga 50. Nah, aspek yang kami lihat ini di sini masih kurang adalah salah satunya ini terkait dengan aspek research. Ya, jadi ekosistem riset di kelas dunia itu adalah salah satu kondisi prasyarat juga yang kita butuh tingkatkan dari yang ada saat ini. Ya, jadi salah satunya mungkin lewat world class university ya ataupun lembaga riset global lainnya, banyak lembaga riset juga global yang berkiprah dan banyak juga kita refer di dalam berbagai referensi ya. Tapi kira-kira Ibu ya, apa sih Bu strategi yang tepat bagi Jakarta untuk menghadirkan kampus-kampus global, world class global university, ya lembaga riset global untuk mau berkiprah ke Jakarta dan juga mereka bukan hanya sekedar membuka cabang, tapi juga mereka bisa memberikan kontribusi lebih gitu bagi pembangunan kota Jakarta. Belum lama ini sebagai informasi buat Ibu dan juga teman-teman semua, Jakarta baru saja melakukan MOU dengan Georgetown University dan juga University of Nottingham. Ya, jadi ini sudah menjadi satu langkah bagus, applause untuk Jakarta. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar ambisi, tapi kita telah mulai. Ya, jadi dalam waktu singkat kita telah bisa untuk 2. Nah, kira-kira bagaimana Ibu strateginya untuk kita bisa lebih mengakselerasi untuk Jakarta sebagai kota bola untuk yang kita leverage di aspek risetnya Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Ini kedua kalinya saya diundang oleh Bapeda Jakarta. Terutama sekali ditodong sama Mbak Atika. Tapi kalau ditodong sama Mbak Atika saya biasanya bilang oke, karena saya anak Jakarta. Ini banyak yang bilang ini siapa, ya mungkin lahir di kota lain tapi tumbuh besar di Jakarta. Jadi kalau ditanya saya anak mana, saya anak Jakarta. Saya mau langsung membuat pernyataan. Tadi ada pernyataan bahwa perlunya peningkatan riset di Jakarta, salah satunya adalah dengan World University. Saya mau membuat pernyataan yang berbeda. Yang paling penting kalau Jakarta ingin mempunyai riset yang berkualitas itu adalah dilakukannya riset di universitas. Riset di universitas bukan salah satu, tetapi itu adalah yang paling penting. Saya akan melihatkan angka agar jangan pernah ada salah kaprah bahwa yang dilakukan oleh universitas itu hanyalah belajar tanpa ada hubungannya dengan kepentingan dan dampak nasional. Ini saya berikan 3 contoh kepada teman-teman sekalian di sini. Yang pertama adalah dari Stanford University. Studi telah menunjukkan bahwa di dalam jangka waktu beberapa dekade ini, Stanford University alumni dan current faculty, jadi dosen yang sedang berada di Stanford University maupun alumni-nya itu sudah mengenerate, ini saya agak lupa angka-angkanya, jadi bisa lihat, sudah melihat 40.000 perusahaan, memperkerjakan 5,4 juta orang, dan annual revenue yang di-generate
oleh Stanford University. Jadi revenue per tahun, jadi bukan sejak dulu, tapi revenue per tahun yang di-generate Stanford University itu 2,7 triliun US dollar. 2,7 triliun US dollar itu menjadikan Stanford salah satu ekonomi terbesar di dunia. Satu universitas. Sama juga dengan MIT, itu sudah mengenerate annual revenue 2 triliun US dollar. Stanford dan MIT universitas top yang Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman sekalian sering dengar. Oleh karena itu saya memberikan satu contoh lagi agar ini adalah pola yang sama di seluruh universitas yang banyak ada di tempat lain. Saya sebenarnya lebih lama di Amerika Serikat daripada di Tiongkok. Saya sudah juga menjadi guru besar di Amerika Serikat, di Swarthmore. Ini Kansas University. Mungkin teman-teman tidak pernah mendengar tentang Kansas University. Tapi lihat angkanya, ini studi baru dipublish, bahwa Kansas University itu mempekerjakan 88.000 orang dan annual revenue-nya untuk Kansas ya, itu 7,98 billion US dollar, 7,98 miliar US dollar. Jadi polanya sama, universitas memberikan peningkatan ekonomi. Ini saya tekankan langsung karena kalau kita berbicara tentang Jakarta, selalu berbicara Jakarta adalah kota ekonomi, kota uang, kota bisnis, kota yang harus cuan. Tetapi pasti jarang teman-teman menghubungkan antara akademik, universitas, riset, sains dan teknologi dengan uang. Makanya poin penting nomor 1, agar jangan ada keraguan untuk berinvestasi di riset, di sains dan teknologi, saya berikan angka-angka nyata. Kalau teman-teman bertanya, tapi ini kan dari luar. Betul, karena kita belum melakukan studi yang mengukur berapa sebenarnya dampak dari universitas-universitas yang ada di Jakarta. Tetapi itu pasti dampaknya juga besar secara perekonomian. Karena kalau kita lihat tenaga kerja yang dipekerjakan di Jakarta, di perusahaan-perusahaan top, banyak sekali dari mereka adalah tentu saja lulusan dari universitas-universitas yang ada di Jakarta juga. Walaupun ada juga universitas-universitas yang di luar Jakarta. Tapi yang ada di Jakarta itu menghasilkan banyak sekali tenaga kerja skilled workers. Dan mereka yang menghasilkan. Ini poin pertama. Poin pertamanya adalah universitas itu menghasilkan uang untuk kotanya. Sehingga Jakarta perlu, kalau terus mau menerus menghasilkan uang perekonomian. Poin kedua, next. Yang seperti apa? Kenapa Stanford, MIT, ataupun University of Kansas University, atau universitas lainnya itu menghasilkan uang? Kenapa? Ini adalah skema yang terjadi di hampir seluruh ekosistem negara-negara maju sains dan teknologi, tetapi belum terjadi di negara kita. Kalau saya petakan, apa sebenarnya yang terjadi di Universitas Stanford, MIT, atau Kansas University, ataupun di universitas saya sebelum saya menjadi guru besar sebelum pindah ke sini, Tsinghua University, yang adalah nomor 1 di Asia, nomor 12 di seluruh dunia. Dan juga mengenerate ekonomi yang sangat besar sekali. Untuk saya petakan, pertama, dosen di universitas adalah peneliti. Ini yang menjadi kunci mengapa universitas itu bisa menghasilkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mengapa? Inilah mekanismenya. Mekanisme apa kalau dosen itu juga melakukan penelitian, ada 2 luaran yang sangat penting. Yang pertama adalah luaran dari penelitiannya tersebut. Dan luaran-luaran penelitian inilah yang mendorong inovasi teknologi di berbagai bidang. Inovasi inilah yang menciptakan industri-industri baru. Google
bukan terjadi karena pemikiran satu orang yang terlepas dari universitas. Sergey Brin dan Larry Page itu adalah waktu itu PhD students di Stanford University. Seluruh Silicon Valley terjadi karena Stanford University dan universitas-universitas lainnya di Bay Area. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa itu berpusat industri dari artificial intelligence yang sekarang itu berpusat di Silicon Valley, itu bukan suatu kebetulan. Itu dikarenakan, disebabkan oleh universitasnya karena mereka melakukan penelitian. Tetapi ada luaran dua yang jarang kita pikirkan, tetapi ini sebenarnya sangat penting. Jika si dosen adalah juga peneliti, dia akan mendidik mahasiswanya dengan penelitian-penelitian yang berbasis yang paling terdepan, sehingga dan melibatkan mahasiswanya dalam penelitian sehingga mahasiswanya mempunyai research mindset. Research mindset ini tidak berarti seorang yang punya research mindset harus menjadi peneliti. Itulah kenapa saya jamahkan lagi dari luaran dua, pengajaran berbasis penelitian yang menghasilkan mahasiswa yang mempunyai research mindset. Ini ada dua luaran yang penting. Luaran dua adalah peneliti yang berkualitas dan yang akan bisa menghasilkan penelitian-penelitian lainnya. Jadi berulang lagi sirkularnya. Tetapi yang luaran 21 ini yang mungkin jarang dibicarakan, jarang diketahui oleh publik adalah inovator industri dan tenaga kerja berkualitas. Jika seseorang mengerti bagaimana menanyakan pertanyaan dengan jitu dan menjawab pertanyaan tersebut dengan sistematis, itulah yang disebut research mindset, dia akan bisa menjadi inovator industri dan tentu saja tenaga kerja yang berkualitas. Nah, inovator industri ini yang menghasilkan industri-industri ini, itulah yang tadi alumni dari Stanford University yang mengenerate 2,7 triliun US dollar yang kemudian dipakai atau sebagian disumbangkan kembali ke universitasnya. Supaya universitasnya menghasilkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian dan orang-orang yang tenaga kerja berkualitas yang bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaannya. Jadi si industri mereka lahir dari universitas dan mereka sangat tahu bahwa mereka harus menginvestasikan kembali kepada universitas agar mereka tetap bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru dan tenaga kerja berkualitas. Luaran dua inilah pengajaran berbasis penelitian, menghasilkan mahasiswa dengan research mindset. Ini yang harus kita galakan jika kita ingin Jakarta maju untuk terutama sekali dalam bidang riset yang kembali lagi bukan riset demi riset, tetapi riset itulah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ini tujuannya. Poin ketiga saya, slide-nya bukan nanti dulu nggak usah. Tapi poin ketiga saya, bagus ada universitas luar yang mau membuka di Jakarta. Tetapi kalau saya boleh berkata, bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah bangun riset, sains dan teknologi di universitas yang sudah kita punyai. Kuncinya hanya satu, dosen kita berikan insentif yang baik untuk mereka bisa menjadi peneliti-peneliti yang berkualitas. Dari segi sumber daya manusia kita, dosen-dosen kita sangat mumpuni. Tetapi ekosistem yang ada belum memberikan kebebasan penuh, belum memberikan insentif yang baik bagi para dosen-dosen kita untuk menjadi seorang peneliti yang akan bisa menghasilkan mahasiswa research mindset, yang akan bisa menghasilkan industri, innovator dan tenaga kerja berkualitas. Jadi Jakarta harus menginvestasikan uang untuk universitas-universitas yang sudah ada di Jakarta. Tentu saja kami bantu dari Kemdikti-Saintek. Ya, baik. Ya. Ya, jadi kalau katanya tadi
yang terakhir itu langsung saya notes gitu. Ya, jadi tentu nanti akan ada banyak hal Bu yang akan nanti kita coba explore, tapi nanti setelah kami akan kembali kepada Ibu. Nah, banyak hal tadi sebenarnya yang terkait dengan masalah ekosistem research ya, lintas generasi. Yang menarik ini adalah dari soal masalah research mindset. Nah, nanti mungkin Ibu bisa share juga Bu. Jadi sebenarnya kapan sih Bu baiknya kita, di sesi berikutnya nanti Bu ya, kapan sih sebaiknya kita memupuk gitu ya, menumbuh kembangkan terkait dengan research mindset ini, kapan tepatnya gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin kami beralih dulu kepada Mbak Afu ya. Mbak Afu, nah ini nih, Mbak Afu ini kan bisa dibilang nih salah satu ikonnya anak muda yang udah nggak muda. Kan saya bilang icon. Ya, jadi ikonnya di sini ini adalah ikon orang. Oke. Bisa satu. Masih bisa? Oh, oke. Ya, masih bisa katanya. Kaget saya. Padahal udah banyak list nih yang ditulis buat Ibu nih. Ya, Mbak Afu. Yes. Jadi bagi orang muda, ya, orang muda ini cenderung untuk berpikir simple. Ya, artinya mayoritas ya. Jadi mungkin berpikirnya belum sampai jauh ke belakang ya. Tapi banyak juga yang telah memiliki mindset itu. Ya. Nah, itu satu hal. Tapi nggak banyak juga yang misal mereka mau untuk berpikir lebih ya dari apa yang mereka hadapi saat ini. Jadi kalau misalnya saya suka amazed kalau saya suka lihat misalnya di beberapa komunitas di Mbak Afu gitu ya, ada anak-anak muda yang sudah mau berpikir tentang politik, berpikir tentang critical thinking-nya terkait dengan isu sosial ekonomi gitu ya. Nah, tapi rasanya itu hanya satu dari sekian gitu ya. Artinya bisa dibilang bukan mayoritas lah gitu ya, bukan mayoritas lah. Nah, kira-kira Mbak Afu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan adik-adik kita ini gitu ya. Saya memposisikan sama dengan Mbak Afu. Jadi saya sudah mengakui diri bahwa saya tidak terlalu muda gitu ya. Adik-adik kita ini untuk gimana yang menyebabkan mereka kayak ada kecenderungan untuk bukan antipati ya, tapi sebenarnya lebih nggak terlalu ingin untuk jump in ataupun terlibat di dalam aktivitas yang sifatnya critical thinking, research dan yang lain. Kira-kira apa sih penyebabnya ya? Lalu apa yang sebaiknya kota juga harus lakukan nih? Kalau tadi misalnya dari sisi universitas, bagaimana menggunakan riset, tadi Prostel sudah sampaikan, kita harus ada atensi lebih lah terhadap dosen untuk melakukan riset dan seterusnya. Nah, apa yang harus kira-kira kami, ya Jakarta harus lakukan untuk membuatnya hal ini menjadi sesuatu yang lebih kontekstual dan menjadi sesuatu yang relevan, relatable dengan apa yang ada di mindset mereka saat ini. Time is yours, Mbak Afu. Baik, terima kasih banyak Pak Idef. Halo teman-teman semua, mungkin aku justru ingin memulai dengan mengapresiasi Pak Idef dulu sebagai moderator kita gitu ya. Karena untuk yang belum beruntung dan berkesempatan ikut meeting bersama Pak Idef, saya beruntung beberapa kali ikut meeting kegiatan-kegiatan antara Bapeda dengan para dinas. Pak Idef ini kalau kita ngomong tentang menjembatani antara riset atau evidence terhadap proses pembuatan atau pembangunan kota, kita butuh banyak sekali Pak Idef tentu saja champion-champion di dalam tubuh OPD, di dalam institusi-institusi kelembagaan di kota Jakarta. Dan Pak Idef saya kira adalah salah satu yang bisa menjembatani hal tersebut gitu. Jadi cocok sekali sebagai moderator pada hari ini dan mudah-mudahan menginspirasi lebih banyak lagi para ASN dan pejabat di Jakarta.
Saya mungkin ingin mulai dengan agak merespon sedikit yang tadi Bu Wamen sampaikan terkait dengan tujuan dari riset atau research mindset ini gitu ya. Karena mungkin dari tadi yang ditekankan adalah salah satu aspek yaitu berkembangnya industri, kemudian juga berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi saya mungkin agak ingin geser bahwa bisa jadi itu salah satu tujuannya gitu Bu. Tapi mungkin yang tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi riset sebagai cara memecahkan masalah termasuk ketika dia nilai ekonominya rendah tapi sebenarnya manfaat sosial dan manfaat lingkungannya luar biasa penting. Jadi riset itu harus komplementer gitu kan, karena ketika riset didorong oleh kebutuhan industri saja, tentu saja itu penting, jadi bukan bahwa itu tidak penting, tapi bahwa riset atau penciptaan evidence gitu sebagai cara-cara memecahkan berbagai masalah sosial, lingkungan, dan berbasis etika itu sangat penting gitu. Karena banyak dari organisasi startup yang tadi disebutkan ketika maksudnya mereka menciptakan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, tapi bisa jadi sebagai eksternalitas negatif juga banyak masalah yang bisa dihasilkan dari inovasi atau riset tersebut gitu ketika tidak dilengkapi. Makanya harus lengkap. Itu mungkin respon pertama sedikit. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Pak Idef. Jadi mungkin saya nanya dulu, teman-teman di sini yang sudah skripsi S1 atau sudah tesis S2, boleh angkat tangan yang sudah melakukan? Oke, kebanyakan sudah ya. Ada yang masih mahasiswa? Oh ada, oke siap. Jadi tadi pertanyaannya, ya good luck. Tadi pertanyaan Pak Idef kan, kebanyakan orang muda ini apakah ketika melakukan misalnya riset dalam konteks, pertama tidak tertarik dalam riset, tapi yang kedua ketika pun melakukan riset di S1 atau S2, akhirnya mindsetnya sekedar sebagai checklist pemenuhan syarat lulus gitu kan, alih-alih benar-benar berorientasi gimana ya saya memanfaatkan kesempatan riset ini dengan research mindset yang tadi Bu Wamen sampaikan untuk memecahkan masalah-masalah yang in the real world gitu. Nah, saya mungkin ingin bilang bahwa tidak ada yang salah dengan berangkat dari kebutuhan pragmatis tersebut gitu. To some extent memang riset ini pasti ada tujuan-tujuan pragmatisnya kadang-kadang gitu ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika itu menjadi tujuan satu-satunya. Nah, kemudian saya berusaha mungkin membayangkan diri saya di 2013 dan 2018 ketika memilih topik skripsi dan topik tesis gitu ya. Pak Zul dan jadi kalau misalnya saat itu saya akhirnya memilih dana desa sebagai topik dan memang berangkat dari merasa itu adalah masalah yang benar-benar dibahas. Jadi itu berangkatnya dari ya membaca berita terbuka apa sih sebenarnya masalah yang benar-benar urgent dan penting dan sedang Indonesia hadapi secara kebijakan publik. Dan saat itu dana desa saya pilih karena memang ada urgensi permasalahan tersebut. Nah tapi kalau ditanya kenapa, sebenarnya keputusan kita memilih topik skripsi untuk teman-teman yang belum, yang masih mahasiswa tadi atau yang sudah menyelesaikan skripsi, saya yakin tidak dimulai di titik kita memilih topik skripsi di titik itu aja kan. Tapi sebenarnya sudah terbentuk dari 1 tahun sebelum kalau S2 atau dari 3 tahun sebelum kita di titik tersebut memilih topik skripsi gitu. Jadi poinnya kembali tadi ke research mindset gitu ya. Betapa pembentukan research mindset, riset sebagai alat bantu memecahkan masalah termasuk dalam konteks mendorong kesempatan ekonomi atau masalah-masalah lainnya gitu ya. Masalah non-ekonomi lainnya mungkin itu adalah curiosity yang perlu dibangun oleh salah satunya tentu saja para dosen-dosen sejak di 3 tahun sebelumnya gitu justru sampai di titik tersebut. Jadi saya kira nomor 1 memang kita perlu sama-sama membangun what I would say mungkin curiosity gitu ya. Jadi bagaimana keinginan untuk ketika kita melihat masalah itu bukan ada masalah tinggalin aja, tapi ada rasa keinginan setidaknya curious untuk lebih tahu lebih lanjut tentang masalah itu apa, akar masalahnya apa. Syukur-syukur kalau sampai kemudian riset ini menemukan solusinya seperti apa. Nah, aspek yang kedua Pak Idef tapi juga adalah saya kira dan ini penting sekali belonging atau ownership terhadap kota juga atau terhadap negaranya gitu ya. Karena keinginan untuk memecahkan masalah ini tidak akan muncul kalau kita cuma merasa, seperti tadi bahasa Prostella, kita cuma merasa Jakarta ini hanya kota yang kita hampiri untuk kegiatan ekonomi terus kita pulang gitu kan. Jadi nggak ada keinginan memecahkan masalah apapun, karena begitu saya ambil manfaat ekonominya, saya pulang, rumah saya di Bogor, di Depok, di BSD, maka Jakarta bukan masalah saya lagi gitu kan. Nah,
makanya yang PR paling susah sebenarnya untuk bisa membuat riset ini membantu kota adalah buat warga Jakartanya actually merasa memiliki kota Jakarta. Dan merasa protektif, merasa kota ini kalau dieksploitasi oleh orang lain, kalau kota ini didesain secara salah, kalau APBD kota saya tidak dimanfaatkan dengan maksimal, saya ada rasa kesal karena saya memiliki kota Jakarta gitu. Nah ini aspek yang kedua saya kira. Jadi gimana caranya kita, terutama mungkin generasi muda tadi, bisa mencintai Jakarta. Nah, saya lihat ini sudah mulai tumbuh sebenarnya dalam beberapa tahun belakang gitu ya. Saya kira dengan mulai dibukanya ruang-ruang publik, saya suka banget Tebet Eco Park, saya suka banget banyak taman-taman yang mulai dibuka, transportasi publik, MRT dan sebagainya. Itu membuat kita melihat kota Jakarta dalam in a different light gitu ya, dengan cara yang lain. Dimana kita bisa mulai belajar mencintai kota ini. Nah karena dengan mulai mencintai kota lah, kita ketika ngelihat masalah jadi kesel gitu, jadi wah ini kayak gimana ya cara kita menyelesaikan masalahnya. Dan di sini poinnya teman-teman, kita bisa loh melihat riset, baik itu pendekatan urban studies, apakah risetnya dari sisi engineering, dari sisi dari urban studies ya, tata letak kota, teknik lingkungan, maupun industri pada umumnya gitu ya, bisa kita manfaatkan dan kita hubungkan dengan kenyataan di kota Jakarta gitu. Gimana ya riset saya bisa berkontribusi. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi milih topik skripsi gitu, karena merasa belong ke Jakarta, bisa menjadikan kota Jakarta ini sebagai topik yang bisa dilakukan di dalam skripsi tersebut. Terakhir, aspek ketiga yang menjadi penting menurut saya memang ada di, mungkin bahasanya apa ya, fleksibilitas metodologi atau fleksibilitas keilmuan. Jadi apa yang kita anggap sebagai riset dan metodologi apa yang kita anggap sahih sebagai riset, itu mungkin perlu ada konteks Jakarta ataupun Indonesia gitu ya. Dalam arti, ini tadi kita bahas ya Pak di belakang gitu, bagaimana di Indonesia maupun di Jakarta, dan tentu Prof. Stella juga sangat aware dengan ini, datanya itu sangat terbatas. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau melakukan riset-riset kebijakan publik misalnya ya, latar belakang keilmuan saya, kebijakan publik dan ekonomi lingkungan, pun kita mau menghasilkan riset yang berkualitas, misalnya kita mau bikin modeling exercise atau kita mau bikin riset yang terutama kalau kuantitatif, sebenarnya bisa sulit kalau memang kita mengejarnya robustness tanpa menyadari ada keterbatasan ketersediaan data di lapangan. Di sinilah peran BRIN, inisiatif seperti Satu Data, interoperability dari data-data dibuka ke orang muda yang melakukan riset gitu kan. Jadi penting supaya kita semua jadi bisa memanfaatkan data-data tersebut dalam riset yang berorientasi problem di lapangan gitu. Nah jadi sulit ketika akses terhadap data atau the way kita melihat metodologi riset yang dianggap bisa yang robust enough itu harus seperti apa gitu supaya sebenarnya bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kadang-kadang saya lihat di Jakarta atau di Indonesia ini kadang-kadang bukan butuh model, jadi misalnya ekonomi gitu ya, nggak butuh RCT yang paling robust, paling kompleks seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang basic evidence aja untuk mulai bisa menginformasikan proses pembuatan kebijakan itu menjadi penting. Saya izin tutup 30 detik. Terakhir, jadi sarannya Pak Idef, tadi karena pertanyaan terakhir bagaimana solusinya. Ini sebenarnya yang Mami Tika, yang Ibu Kepala Bapeda sering bahas, yaitu co-creation lab. Jadi lab riset di mana universitas, baik yang saya sepakat banget dengan Prof. Stella, yang homegrown, yang memang datang dari Jakarta atau area sekitar Jakarta sendiri, dengan warganya itu bisa sama-sama mendesain, meng-co-create riset-riset, inovasi-inovasi, ide-ide gitu yang memang sesuai dengan kondisi lapangan dan relevan ke semua orang. Dan tentu saja research grants atau tadi kesempatan ekonomi itu juga harus bagian dari ekosistem yang dipikirkan supaya financingnya juga bisa terjadi. Mungkin saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afu, luar biasa. Nah ini challenging lagi nih sebenarnya. Jadi sebenarnya disampaikan ini challenging buat kami nih. Jadi gimana caranya menumbuhkan ownership gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, kami izin Bapak-Bapak masih sabar untuk kita diskusikan kembali ya. Jadi saya izin memberikan kesempatan Prof. Stella karena beliau sudah harus meninggalkan untuk ke acara berikutnya. Final statement Bu, kira-kira selain tadi yang telah Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan ekosistem riset dan memberikan atensi juga khusus ya agar bisa tumbuh kembang terhadap universitas yang ada, kita sudah mulai sibuk sebenarnya Bu, tapi mungkin portionnya Ibu yang mungkin perlu kita pikirkan lagi ke depan. Nah,
Apa kira-kira Bu yang bisa Ibu sarankan agar Jakarta bisa lebih tumbuh, lebih tumbuhnya nih nggak yang standar gitu Bu. Jadi incrementalnya harus kita. Nah, kira-kira apa nih Bu yang kira-kira bisa bikin letupan-letupan yang bisa untuk mengakselerasi lebih accelerate lagi Bu, mengingat targetnya luar biasa Bu, dari 74 ke 50. Silahkan Bu. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, mereka maju bukan karena ada seorang Einstein, bukan ada dua Einstein, tetapi karena ada begitu banyaknya, begitu masifnya orang-orang yang memikirkan sains dan teknologi, melakukan riset. Sains juga termasuk social science, melakukan riset untuk segala macam persoalan. Yang tadi saya bilang mengenai industri itu adalah research mindset adalah problem solving, problem thinking. Jadi mungkin saya bisa ditampaikan bukan pesan ya, jadi kayak pesan sponsor. Pesan sponsor dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Science untuk kebijakan atau Science for Policy. Jadi di segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh kita semua, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kebijakan yang diambil di kehidupan sehari-harian, maupun kebijakan yang diambil untuk di dalam perusahaan, itu perlu menggunakan bukti yang ada dari riset, dari scientific evidence. Kalau ini ingin supaya Jakarta perkembangannya pesat, itu kita segala sesuatu kebijakan yang diambil Jakarta, apakah itu membangun giant seawall, menunggaskan sampah, itu harus melalui riset dan harus melalui bukti-bukti sains. Dan itu hanya akan berhasil, kembali ke poin saya yang pertama, jika banyak orang yang melakukan itu. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang yang ada di universitas, tetapi kita semua di kehidupan sehari-hari kita menggunakan pemikiran research mindset untuk segala sesuatu yang bisa kita lakukan di kota kita Jakarta. Terima kasih. Plus, ya Bu, ini langsung Bu. Izin. Nah, minum dulu Pak. Sebelum berbicara panjang memang harus dibasahi dulu Pak. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi tadi ada beberapa insight-insight yang rasanya mungkin nanti relate juga untuk kita diskusikan nanti dengan Prof. Sulfikar, dengan Prof. Yopi gitu ya. Tadi terhadap kita memang harus kedepankan research yang dilakukan dari universitas yang kita punya sendiri gitu ya. Nah, tapi sebenarnya hal-hal yang dari sisi metodologi gitu ya, itu Bapak Prof. Sulfikar ya yang istilahnya ini sudah malang melintang ya, dan itu juga kampus ternama ya di dunia ya, NTU. Saya rasa ini apa sih Prof yang apakah memang bentuk-bentuk universitas di luar ini kira-kira apa yang menyebabkan mereka misalnya mau juga untuk datang gitu ya, untuk kita melakukan kayak semacam co-creation, co-research gitu ya, untuk bersama. Ya, jadi
tentu ini akan menjadi satu hal yang pembeda dan apakah ini bisa menjadi faktor untuk bisa meleverage juga itu, Prof? Ya, nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan itu? Apakah ya intinya adalah kita mungkin harus mengembangkan satu ekosistem ya yang mungkin tidak hanya menarik bagi para researcher kita di dalam, cuma juga mungkin yang ada di luar ini, Prof. Silakan, Prof. Padahal saya baru mau ngomongin soal sekolah Garuda. Sekolah Garuda. Telat. Oke, terima kasih Mas Stef. Siapa yang warga Jakarta di sini? Angkat tangan. Warga Jakarta, KTP Jakarta maksud saya. Ya, KTP Jakarta lumayan. Oke, khusus untuk warga Jakarta, siapa yang pernah kena COVID? Oke. Siapa yang belum divaksin? Oke. Nah, kenapa saya mulai dari COVID? Karena sekarang tahun 2025, tahun 2021, Jakarta, pemerintah Jakarta itu sudah melakukan kolaborasi riset sama NTU. Risetnya itu tentang persepsi risiko COVID. Nah, mungkin kalau ada yang masih ingat, pada saat itu kita mengeluarkan hasil survei kita tahun 2020, kira-kira 3 bulan setelah COVID masuk ke Indonesia secara resmi, karena tidak resminya sih sebenarnya jauh sebelumnya ya. Kita mendapatkan fakta bahwa sekitar 80% warga Jakarta itu tidak peduli dengan COVID. Dan ada 15% warga Jakarta yang rela kena COVID asal penghasilannya tidak terganggu, gitu ya. Itu riset yang kita lakukan dan Bu Atika bisa jadi saksi bagaimana riset itu kemudian menjadi dasar dalam pemerintah mengambil kebijakan penanganan COVID di Jakarta selama 2 tahun ke depan. Lalu kemudian ada beberapa riset-riset lagi yang kita lakukan setelah itu. Jadi NTU di mana saya berada di Social Resilience Lab itu bekerja sama Pemprov DKI pada saat itu. Tapi saya tidak mau bicara tentang riset Pak hari ini. Saya mau bicara tentang ini. Oke. Ya. Ini relate, Pak. Ini real ya. Nah, saya nggak tahu dari mana asal mulanya, tetapi Jakarta itu tiba-tiba terobsesi menjadi sebuah kota global. Karena sudah bukan ibu kota. Ibu kotanya di mana? Belum jadi. Masih nggak tahu kapan jadinya. Jakarta masih ibu kota. Ya mungkin setelah wapresnya pindah kali baru jadi ibu kota kali ya. Anyway, we don't talk about politics here, right? We talk about urban. Lalu kemudian, ya Jakarta tiba-tiba punya obsesi menjadi kota global. Saya nggak tahu mungkin zamannya Pak Anies kali ya, waktu itu ya. Ini amanat undang-undang, Prof. Undang-undangnya disusun sama 2 tahun 2024. Udah Bu enggak? Pak Anies selesai di 22. Iya saya tahu, tapi undang-undang itu dibuat oleh timnya Pak Anies. Draftnya. Anyway, siapapun itu yang punya ide bahwa Jakarta harus menjadi kota global, kita semua menjadi saksi bagaimana terjadi perubahan yang begitu masif di Jakarta. Dan saya kira sebagian besar warga DKI menikmati itu. Gitu. Tetapi sampai kapanpun Jakarta tidak akan pernah menjadi kota global peringkat di dalam top 10. Tidak mungkin. Ya mungkin kenapa? Karena kota global itu is all about cuan. It's all about money. 3 kota global paling atas, New York, London, Tokyo, kalau kita lihat program pemerintahnya, itu nggak ada menyebutkan New York akan menjadi kota global, nggak ada. Mereka tidak pernah punya obsesi menjadi kota global. Ya, kota global itu adalah konsep akademik yang diciptakan oleh seorang sosiolog, sama sosiologis. Sosiolog dari University of Chicago namanya Saskia Sassen. Yang kemudian akhirnya menjadi riset urban sosiologi yang begitu ramai dilakukan. Ya, dan akhirnya kemudian itu diadopsi oleh beberapa institusi dan lembaga think tank yang kemudian membuat tuh ranking kota global. Itu pun juga is all about cuan, ya kan mereka mendapatkan duit dari situ. Nah, iya, Jakarta tidak akan pernah masuk ke top 10 atau bahkan top 20. Kenapa?
Karena kalau kita lihat kota global yang ada di peringkat atas, itu tidak lepas dari ekonomi nasional mereka. Ya. New York itu bisa menjadi kota global, itu adalah legacy dari Industrial Revolution, revolusi industri yang dilakukan di Amerika di akhir abad 19 dan awal abad 20. London menjadi kota global, kita tahu London adalah pusat kapitalisme dunia selama 200 tahun. Dan Tokyo, peringkat 3, itu menjadi kota global karena adanya economic miracle yang dialami oleh Jepang pada tahun 50 all the way sampai 1990. Nah, jadi saya tidak mau bicara tentang riset, tapi saya mau bicara tentang inovasi. Karena inovasi kalau kita lihat sebenarnya adalah inti dari mengapa sebuah kota itu bisa menjadi kota global. Saya menggunakan satu konsep di sini. I'm a sociologist. I love playing with concepts. Jadi kota global itu definisinya adalah kota yang selalu aktif mendorong dan menyatukan gagasan baru, teknologi, dan pendekatan-pendekatan baru untuk memperbaiki berbagai aspek urban life. Aspek urban life termasuk infrastructure, economic growth, and social services. Next. Oh ini ada ya. Wah, this is inovasi ya. Oke. Jadi sebenarnya ada korelasi yang sangat ketat, ya, yang sangat kuat, sangat dekat antara konsep inovatif city sama global city. Karena kalau kita lihat global cities yang ada di peringkat paling atas itu adalah kota-kota yang menghasilkan inovasi. Jadi Jakarta instead of going to become a global city harusnya lewat inovatif city dulu gitu. Ya kan? Jadi ini argumen saya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini sedikit data. Jadi ada 2 ranking yang saya bandingkan di sini. Pertama itu Global City Power Ranking di mana New York itu peringkat 1 ya. Total GDP New York itu 1,28 triliun. Itu hampir setara dengan total GDP Indonesia. Ya. PDB-nya, APBD-nya New York itu 1.700 triliun. Ya. Oh ya BN, 1.700 triliun. Tapi subway-nya berantakan. Ya. Populasi 8,2 juta. Nah, ini yang salah satu faktor yang menurut saya menentukan yaitu berapa banyak populasi di kota tersebut yang lulus sarjana. Oke. Dan ijazahnya benar gitu. 24% ya. London peringkat 2, total GDP-nya 666 miliar US dollar. Penduduknya 8,9 ya. Lalu kemudian yang mendapatkan gelar S1 itu 46%. Yang paling tinggi itu Tokyo. Tokyo itu hampir mendekati total GDP-nya New York. Kemudian populasinya 14 juta. Ada 63% warga Tokyo yang bergelar sarjana. Kita bandingkan sama Jakarta. Jakarta itu ranking 45. Ya. Total GDP-nya 203 miliar, lalu kemudian penduduk 10,7, yang bergelar sarjana itu cuma 14%. Nah, kalau kita lihat Innovation City Ranking, ya 3 kota yang teratas di Global City itu ternyata rankingnya berubah. Di mana New York itu peringkat 3, ya, lalu kemudian London peringkat 2 dan Tokyo peringkat 1. Dan saya kira ada korelasi dengan berapa banyak penduduknya yang bergelar sarjana, gitu. Jadi daripada duitnya dipakai buat ngirim mahasiswa keluar, ya kan, mending dipakai buat ngasih beasiswa supaya lebih banyak sarjana di Jakarta. Oke, next. Oke, berapa menit lagi? 2 menit? Ya kurang lebih, Prof. Oke. Jadi ini konsep Jam 3 dari kita ada harus. Ini konsep sosiologis dari innovative city di mana ada 3 layer yang mestinya kita perhatikan di sini. Pertama adalah institusinya, kedua adalah infrastructure, dan ketiga adalah communities. Nah, ini sebenarnya pendekatan teknososial yang selama ini saya gunakan dalam melihat
fenomena urban di Jakarta maupun di kota-kota lain. Kalau kita lihat institusi itu terdiri dari banyak unit ya, dari banyak entitas. Ada pemerintah, ada research lab, ada companies, ada universities. Lalu kemudian communities itu macam-macam ya. Ada ormas ya, ada kelompok hobi, ada aktivis, ada SJW dan sebagainya gitu ya di sini ya, communities. Nah, ada yang tertawa di sini SJW kayaknya. Itu yang Prof sebutkan ada semua Prof hari ini Prof. Oh, semua. Kita ada komunitas semua lengkap Prof. Termasuk bazar ya, bazarnya banyak. Ya. Lalu kemudian, tapi yang paling penting yang menjadi interface antara institusi dan community itu adalah infrastruktur. Ya, tempat jalan kakinya, tamannya, kemudian transportasi publik, ini semua adalah hal yang menyatu, yang kemudian menghasilkan sebuah kota yang bisa produktif dalam menghasilkan inovasi. Dan inovasi di sini bukan cuma riset tentang COVID, riset tentang AI atau riset tentang bikin aplikasi. Inovasi itu sangat beragam, mulai dari musik, software, arsitektur, desain, engineering system, riset, macam-macam. Ada yang fansnya Nona di sini ya. Nona is a product of Jakarta. Ya, tahu nggak Nona? Oke, slide terakhir. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Basically pemerintah sebenarnya mengurus infrastruktur dan bagaimana supaya komunitas ini tidak saling berantem. Ya, mereka harus bersinergi dan itu ada kaitannya sama ruang-ruang yang diciptakan oleh pemerintah Jakarta di dalam mendorong aktivitas inovasi baik itu musik, film, engineering, startup dan sebagainya. Dan saya mengidentifikasi paling tidak ada 5 wilayah yang punya potensi di Jakarta untuk dikembangkan sebagai semacam innovation space. Ya, innovation space. Misalnya di Jakarta daerah Menteng itu banyak tuh, ya. Ada kampus di sana, lalu kemudian Jakarta Selatan udah pasti anak-anak Jaksel itu kan sangat kreatif ya. Sangat kreatif menghasilkan istilah-istilah gitu ya. Lalu kemudian di Jakarta Timur ada misalnya di Rawamangun. Rawamangun itu kalau kita lihat tuh mulai ramai tuh dengan kafe-kafe dan aktivitas mahasiswa. Lalu kemudian Kelapa Gading tentu ya daerah sini atas itu juga potensial menurut saya. Dan di daerah Jakarta Utara itu misalnya daerah kota dan di Jakarta Barat. Saya kurang paham dengan Jakarta Barat. Oh iya nanti Pak Deva aja yang menjelaskan. Jadi intinya adalah bagaimana supaya ruang-ruang urban itu didesain sedemikian rupa agar masyarakat itu bisa saling bersinergi, bisa saling berinteraksi dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Jadi tidak perlu terlalu mahal seperti Singapura, siapapun mahal-mahal biayanya gitu. Kita bikin yang simple-simple. This is I think it's brilliant place. Lalu kemudian ya bagaimana supaya inovasi itu berkembang secara organik gitu. Jadi tidak top down, bikin kebijakan gini harus bikin ini, ternyata nggak bekerja dengan baik gitu kan. Jadi biarkan dia organik dan saya kira inilah yang akan menjadi kekuatan Jakarta untuk menjadi kota inovatif dan ya syukur-syukur jadi kota global 50 years, 100 years later gitu. Terima kasih Pak. Prediksi saya benar. Ya, makasih Prof. Jadi ini ada satu perspektif menarik ya dari sudut pandang lain bagaimana cara melihat ataupun inputan terhadap Jakarta untuk bisa meleverage posisinya sebagai kota global gitu ya. Nah jadi tapi nggak ada yang masalah kan Prof ya dengan kota global ya? Nggak ada masalah dong dengan kota global, nggak ada. Ya baik. Nah ini tadi saya rasa yang disampaikan oleh Prof. Sulfikar ini sangat kontekstual Prof. Jadi memang salah satu memang niatan kita di dalam strategi kita di 5 tahun ke depan pun juga salah satunya bagaimana kita bisa mengincrease terkait dengan fiscal capacity kita. Karena memang
dengan physical capacity yang kuat, kita bisa lebih banyak melakukan banyak-banyak hal, perbaikan fundamental, mengimprove human resources dengan meningkatkan tadi infrastruktur. Itu infrastruktur mahal itu, Prof. Ya. Nah, jadi kemarin Bu Prof Stella juga dia sampaikan, karena kemarin Prof Stella kebetulan hadir juga di infrastruktur conference ya. Itu makanya tadi singgung soal masalah giant seawall gitu ya. Nah, itu memang sesuatu yang sangat mahal. Tapi relate, Prof, sangat di notes oleh kami yang rasanya tadi yang Prof sampaikan, kemarin kan kami ada intens membaca RPJMD gitu ya. Nah, itu yang Prof sampaikan rasanya sudah ada semua itu, Prof. Nah, mudah-mudahan ada beberapa hal yang kami notes untuk kami improve nanti buat masukan kami juga ke depannya. Selanjutnya, Pak Yopi. Mudah-mudahan Bapak belum ini ya Pak ya. Pak Yopi ini terkait dengan tadi banyak baik Prof Stella, tadi ada Mbak Afu dan Prof Sulfikar juga ada sedikit menyinggung arti penting dari ekosistemnya itu sendiri, gitu ya. Nah, ekosistem ini yang sebenarnya diharapkan sebenarnya kan tidak selalu melulu harus starting from the scratch. Gitu kan Prof ya. Kadang kalau saya ingat di pertemuan sebelumnya ya, yang tadi Prof Stella bilang karena beliau sudah yang kedua, yang di tahun lalu, di tahun 2024, itu saya masih ingat Prof Stella menyampaikan nggak perlu kita misalnya untuk satu hal itu kita mengulang lagi dari yang dari nol terkesan ya. Padahal kayak riset tentang transport, riset tentang masalah ERP gitu ya, riset tentang misalnya bagaimana untuk bus and policy, itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana how we can execute the concept. Nah, jadi terkait dengan hal ini Prof, bagaimana ekosistem ini bisa kita maknai, ekosistem seperti apa sih Prof yang bisa mendukung dengan berbagai ide yang tadi telah disampaikan oleh para 3 pembicara sebelumnya gitu ya. Karena kami yakin di bawah kendali BRIN itu banyak sekali para researcher gitu Prof ya, researcher hebat dalam dan luar negeri gitu ya. Dan kami pun pernah, Ibu Atika rasanya pernah membawa satu delegasi Pemprov gitu ya, untuk mendengarkan apa saja riset yang telah dilakukan oleh BRIN untuk kemajuan Jakarta. Nah, kira-kira apa nih Prof yang kira-kira bisa untuk kita dalam mendorong ekosistem ini bisa menjadi salah satu faktor pengungkit utama untuk Jakarta bisa ya tentu tadi kalau menurut yang Pak Prof Sulfikar ini lagi nggak ini riset, tapi sebenarnya riset dan inovasi ini banyak hal juga yang tentu dihasilkan dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di BRIN. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit survei dulu saya juga ingin bertanya. Ini semua warga DKI atau ada selain DKI coba? Yang warga selain DKI ada berapa banyak? Banyak ya, hampir setengahnya ya. Kemudian saya ingin bertanya yang kedua itu, ada berapa banyak yang kalau sudah selesai sekolah atau sedang dalam proses itu adalah grup hard science, seperti fisika, biologi, teknik, berapa banyak? Coba Kacung. Atau satu lagi pertanyaannya kalau jarang ada yang ngacung, berarti orang sosial banyak nggak di sini? Coba ngacung. Oh, lebih banyak yang sosial. Prof Sulfikar. Oh iya, sosial. Baik, terima kasih semuanya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya ada beberapa slide juga, mohon ditampilkan. Jadi bukan kesimpulan ini. Kalau dari BRIN Bapak Ibu, apalagi bicara masalah ekosistem, tadi bicara masalah riset inovasi dan harus berdampak gitu ya. Sejujurnya kita perlu champion banyak gitu aja. Kita perlu kalau saya katakan katalisator, siapa yang akan bergerak ini gitu ya. Nah, pendidikan di Indonesia memang ada kecenderungan mengelompokkan tadi hard science, social science dan macam-macam gitu Bapak Ibu. Tapi untuk sampai bagaimana inovasi itu berdampak, kita butuh orang-orang yang bisa mengkatalis ini semuanya, gitu aja. Nah ini siapa? Ya anak-anak muda, semualah pokoknya pihak-pihak yang mau ke arah sana. Itu nanti menjadi salah satu mungkin harapan kami dengan semua pihak terkait. Dan untuk kemajuan sebuah kota, kami tidak
lebih elok tidak tergantung oleh warga. Tapi adalah bagaimana akses terhadap berbagai macam sumber inovasi yang ada, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia atau di dunia. Terus bagaimana akses itu terbuka, bisa dimanfaatkan oleh champion-champion muda ini untuk dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai positif tadi, gitu ya. Nah, kami dari BRIN, Bapak Ibu, berusaha membangun suatu ekosistem riset inovasi lah secara nasional. Di slide pertama ada nggak Mas? Ada? Belum ya? Coba mohon. Ada. Jadi gini, bicara inovasi, kita sebenarnya harus cukup berbangga ya, gitu ya. Akhir tahun lalu, 2024, ranking Indonesia itu sudah masuk ke ranking 54 untuk Global Innovation Index, gitu ya. Ada slide-nya, ada datanya di situ Bapak Ibu. Ini adalah sebenarnya upaya pemerintah bagaimana membangun ekosistem. Ini sudah berjalan selama 5 tahun, mungkin 10 tahun terakhir Bapak Ibu. Memang ada dinamika, ya kita harus terima ya, dinamika yang ada terjadi, tapi semua pihak itu sudah berusaha ini. Gitu ya. Dan ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan. Terutama tadi Prof. Stella sudah menyebutkan perguruan tinggi itu luar biasa. Bapak Ibu harus tahu ya, perguruan tinggi kita jumlahnya itu lebih banyak perguruan tinggi total yang ada di Cina. Ya, Indonesia itu sebenarnya lebih banyak perguruan tingginya. Artinya SDM kita itu lebih banyak yang sedang dalam proses meningkatan kompetensinya. Gitu ya. Nah, ini adalah data Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan data ini untuk diketahui oleh kita bahwa semua pihak sebenarnya sudah bergerak ke arah sana. Gitu ya. Ini data ada di koran, ada di website, langsung bisa cek gitu ya. Nah, BRIN itu adalah lembaga baru Bapak Ibu. Kita dulu tercecer ya intinya di berbagai macam kementerian dan lembaga. Kita disatukan itu adalah untuk agar gerakan kita lebih efisien, lebih efektif, dan tadi mendorong penguatan ekosistem riset inovasi secara nasional. Dan ini sebenarnya cukup berhasil dengan bantuan berbagai macam mitra kerja. Ya. Nah, ini nilainya Bapak Ibu. Jadi kita berharap ini bersama-sama nanti tahun 2024 kan kalau secara perencanaan pemerintah itu tahun terakhir kemarin ya. 2025 itu tahun baru, presiden baru, semua baru nih. Dinamikanya luar biasa ini tahun-tahun awal ini, apalagi 6 bulan pertama ini, gitu ya. Jadi semuanya lagi bergerak, gitu. Nah, hanya kami melihat partisipasi dari komunitas masyarakat itu belum kuat, gitu. Makanya mari ke arah sana menjadi katalisator, menjadi champion. Melihat perencanaan di level pemerintah itu sudah tepat atau belum, gitu aja. Nah, terkait ekosistem ini angkanya ya, Man. Kita naik ke peringkat 54. 5 tahun ke depan targetnya adalah masuk ke 50 besar. Tapi ada tapinya ini luar biasa capaian ini ya. Tapinya itu adalah di data di bawah Bapak Ibu, gitu ya. Kalau bicara masalah indikator riset inovasi tadi, perguruan tinggi kita banyak. Dosen kita mungkin ada 300.000 kali, tadi peneliti tadi. Di BRIN itu ada sekarang 13.000 orang ya kalau di peneliti. Peneliti ada 10.000 orang mungkin, banyak sekali Bapak Ibu. Hasil-hasil riset itu sebenarnya sudah banyak sekali. Ada di satu titik sudah jenuh sebenarnya riset itu. Novelty atau kebaruan dari riset itu sebenarnya sudah semakin tipis. Persaingannya sangat ketat sekali di dunia. Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana memanfaatkan yang sudah ada dulu gitu ya, bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, karena di situ adalah level energinya sangat luar biasa. Nah, artinya kalau untuk R&D sebenarnya kita sudah cukup banyaklah perhatian dari berbagai macam pihak ya, gitu ya. Tapi yang masih kurang itu adalah lihat innovation, knowledge creation, gitu ya. Kita itu secara ranking itu masih rendah Bapak Ibu, ya. Kemudian yang lebih penting itu adalah knowledge impact dan knowledge diffusion. Artinya ini apa? Artinya adalah riset itu sudah terlalu banyak, riset inovasi itu ada banyak, tapi apakah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, oleh komunitas masyarakat, gitu. Ini yang masih lemah. Nah ini adalah menjadi tantangan, gitu. Tantangan bersama, baik pemerintah, komunitas, asosiasi profesi, dan kita semua, gitu aja. Nah kami mendorong ini bersama-sama, yuk kita tekankan itu. Slide berikutnya Mas. Jadi masuklah ke, kalau kami itu melihat data di Jakarta ini Bapak Ibu. Jadi BRIN seperti tadi disebutkan, kita sudah mengeluarkan ini Mbak Utami, Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan ya. Itu adalah
data indeks daya saing daerah seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Gitu. Kenapa? Kelemahan salah satu yang diindikasi itu adalah indeks kualitas kebijakan di seluruh level itu kita masih lemah. Artinya apa? Kebijakan yang dibuat dampak terhadap masyarakat mungkin tidak sekuat yang kita harapkan. Gitu. Bapak Ibu suka mengamini mungkin ya, gitu kan, merasakan, gitu kan. Nah, inilah yang kita sedang dorong. Melalui apa? Akhirnya kita berusaha menyediakan data dukung gitu. Karena BRIN itu harus netral dan kita berjuang itu adalah dengan data. Riset inovasi itu semua data, tapi kita melihat adalah kualitas datanya seperti apa. Nah, kita sudah mengakumulasi seluruh data dari kementerian dan lembaga dan kita bebas berikan secara umum ya, Bapak Ibu bisa mengakses datanya juga gitu. Bapak Ibu bisa melihat sampai ke level Kabupaten A, bandingkan dan lain-lain. Dan ini ada sekitar 70 indikator yang diukur dan mengacu ke level internasional sehingga semua bisa melakukan analisis, membuat suatu kebijakan yang tepat gitu. Oleh siapapun juga, tidak oleh Pemda tapi oleh komunitas dan lain-lainnya. Ini dibuka Bu Tami, silakan. Ya, saya katakan Bapak Ibu sekarang, tadi saya mengungkapkan ada yang riset science atau hard. Riset hard jelas kita membutuhkan anggaran ya, karena data-data yang terkumpul adalah data-data yang sifatnya primer gitu, harus diakses, harus dicari, harus dikumpulkan, harus dianalisis gitu ya. Nah, tapi ada data yang sudah ada di mana-mana itu adalah namanya data sekunder, yang belum banyak sekali dioprek ya, diolah segala macam. Bapak Ibu sekarang ini yang lagi masih sekolah atau dan lain-lain, kalau bidangnya seperti itu udah bisa nulis buku, bisa nulis paper, nulis apa saja hanya dengan menggunakan data sekunder itu. Yang penting adalah punya tadi, menjadi champion, punya otak, punya komputer, akses internet sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Sedikit tools statistik sudah bisa melakukan suatu output yang cepat gitu ya. Nah ini kami tawarkan ya, indeks daya saing ini. Nah, berikut, jadi ini silakan dilihat. Nah, satu yang menarik di sini terkait data ini, kita mengukur ada 12 pilar, itu adalah kapabilitas inovasi, pilar nomor 12. Slide berikutnya, terakhir ini. Nah, ini kita keluarkan angka yang DKI, bukan DKI ya Mas ya sekarang ya, DK Jakarta ya. Kita melihat angka di pilar 12 saja. Ini ada 7 indikator yang dihitung untuk melihat keren atau tidak gitu ya. Nah di sini terlihat memang angka pengembangan klaster itu minim Jakarta itu. Gitu ya. Kalau belanja riset saya tidak bisa menyebutkan karena ini adalah bukan domain Pemkot Jakarta. Ini adalah nanti domain BRIN, nanti domain dengan kementerian terkait menyediakan belanja riset. Dan ini adalah nanti pemerintah pusat juga yang mendorong gitu. Tapi pengembangan klaster inilah tadi. Ya, tadi Bapak sudah mengarahkan. Ini bagaimana memperkuat klaster ini terbangun dan mempercepat proses agar inovasi itu tadi berdampak, itu aja. Gitu. Dan ini menjadi salah satu kalau bagi saya itu angka yang aneh. Kota yang tadi kalau mau dikategorikan sebagai kota yang global ya, internasional ya. Tapi ininya minim gitu aja. Gitu. Nah, untuk itu ya ke depan Mas, di perguruan tinggi Bapak Ibu sudah bergerak, tadi Prof. Sela sudah menyebutkan ya, ada yang sudah sampai ke ujung Bapak Ibu, hasil-hasil di situ sudah menghasilkan uang lah, memberikan dampak ekonomi itu sudah banyak. Perguruan-perguruan tinggi hampir kebanyakan sudah membuat suatu kayak innovation hub lah istilahnya, gitu ya, di ITB, IPB, UI juga dan lain-lain gitu ya. Nah, banyak gerakan ke arah sana gitu ya. Nah, tinggal bagaimana saya mendorong DK Jakarta secara spesial, gitu aja. Nah, kami ya mencontek aja ini seperti tadi ada penjelasan Tokyo, ada dari China segala macam. Mohon terutama khusus ke Pemkot di sini Jakarta, perkuat innovation Jakarta Innovation Base kalau saya katakan, bukan hub lagi, gitu. Ini mencontoh slide terakhir ini sebagai contoh aja Mas. Sorry ini. Jadi slide terakhir Mas, tolong. Ada? Ya nggak apa-apa. Ini.
Baik. Jadi di slide terakhir, Bapak Ibu, saya berdiri aja sekalian ya. Ini adalah contoh aja Bapak Ibu. Tadi, ini adalah tadi Mas Zulfikar tadi nyebutin Tokyo ya, emang bagus Mas. Tapi saya mengecek dari data, Tokyo ini baru membangun Tokyo Innovation Base ini dari 2023 Bapak Ibu. Dan memang apakah dikatakan terlambat? Mungkin ya. Tapi inovasi di perguruan tinggi itu sudah terjadi, sudah bagus gitu ya. Nah, tapi ini adalah kreasi dari pemerintah kota Tokyo. Ya. Membangun apa? Membangun seperti ini Mas. Gitu. Dikatakan bukan hub lagi tapi base. Di sini ada berbagai macam fasilitasi dan kegiatan-kegiatan yang memang harus dibangun. Gitu. Terutama yang menarik itu adalah community, pitch, premium mentoring, dan open innovation. Gitu. Nah, mari Jakarta ke arah sana membangun. Dan yang terakhir, kegiatan ini tidak akan bisa tercipta, Bapak Ibu sekalian, hanya tergantung oleh pemerintah saja. Baik pemerintah pusat, ataukah pemerintah daerah, ataukah perguruan tinggi. Tidak. Kita perlu orang-orang yang mau melihat data-data hasil riset, hasil inovasi yang sudah sangat menggunung ini, gitu ya, melingkan dengan hal-hal yang sangat impact ekonomi di masyarakat, membuat startup company atau apalah istilahnya, yang dampaknya langsung istilahnya, membangun ekonomi secara menyeluruh. Jikalau ini terbentuk Mas, ini tidak hanya mengundang inovasi atau SDM di DKI, di Jakarta saja, tapi ini akan mengundang semua orang untuk bergabung, gitu ya, bahkan ke level internasional juga, gitu. Ambil Bapak Ibu kesempatan ini semaksimal mungkin. Jadilah champion dan katalisator yang sangat mumpuni. Kita terlibat, kita memberikan dampak yang sangat luar biasa. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Yopi. Bapak Ibu, rekan-rekan, ini waktu kita sudah sangat ketat sekali ya. Jadi tapi saya tetap ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berinteraksi ya dengan para pembicara. Apakah ada untuk 1 maksimal 2 saja? Karena ini sebenarnya udah lewat ya. Oh, 5 menit katanya. Ada? Oke, di pojok kanan belakang. Kiri, wah pas. Kiri dan kanan sisi belakang. Panitia mungkin bisa dibantu? Mohon pertanyaannya bisa disampaikan singkat ya. Agar kita bisa nanti memberikan kesempatan juga leluasa untuk para narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Jangan lupa nama dan status, nomor telepon nggak usah. Halo semua, nama saya Hernando Wisnumurti. Saya lulusan UGM HI 2019, sekarang udah lulus. Kondisi nggak bekerja. Tapi sebenarnya saya dari dulu memang penasaran dengan riset dan macam-macam. Tapi satu hal yang saya notice, especially di Indonesia, itu mengenai ya hubungannya sama politik sih. Di Indonesia itu seperti saya rasa ada disconnect antara politik sama riset. Semua orang yang lakuin riset merasa pengen mengisolasi diri dari politik, dan orang-orang yang di politik merasa ingin mengisolasi diri dari riset. Gimana ya, rasanya kayak orang politik itu nggak bisa punya diversity of thought lah istilahnya kalau menurut saya. Terus sebaliknya orang riset tuh nggak mau berpolitik. Itu gimana ya cara ngatasinnya, dan gimana sebagai orang-orang yang kayak kita-kita yang biasa ini, yang sebenarnya pengen riset, pengen aktif di politik juga, itu bisa masuk berkontribusi gitu. Jadi maksudnya ini untuk masuk ke dalam ekosistemnya sendiri atau? Lebih kayak integrasinya antara politik dan riset yang kalau menurut saya sangat kurang di Indonesia sekarang loh. Oke, baik. Jadi ini kayaknya antara perspektif pendekatan politik seakan-akan kayak terkesannya praktis, tapi sebenarnya perlu ada base research juga evolusinya gitu ya. Oke, penanya kedua, itu dari Fernando tadi dari UGM. Yang kedua tadi ada di sisi sebelah sana, wanita tolong dibantu. Ya. Tolong berdiri yang tadi, Mas, berdiri untuk biar panitianya bisa melihat. Karena ini suasananya cukup gelap nih di sisi belakang. Mohon singkat saja. Iya. Okay. Nama dan
langsung pada pertanyaan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andre, seorang akademisi. Jadi mungkin to the point aja, tadi juga sudah disampaikan peran aktif dari akademik terhadap dampak yang diberikan untuk pertumbuhan ekonomi global. Jadi mungkin pertanyaan singkat saja, sebenarnya kalau untuk program-program di kampus ya akademik itu sebenarnya banyak yang menunjang perekonomian, misalkan kayak pertumbuhan inkubator startup, dan kemudian juga ada banyak program seperti KKN, kemudian ada live in dan lain sebagainya. Nah mungkin bagaimana sih strategi untuk bisa membuild up ya dari program-program yang sebenarnya sudah existing yang tujuannya itu lebih menyasar ke perekonomian, dan juga tadi menarik juga soal katalisator ya yang disampaikan oleh Pak Yopi. Mungkin sedikit background saya itu dari chemical engineering Pak Yopi. Jadi kalau di katalisator di bayangan saya itu adalah sebenarnya kalau di proses kimia itu katalisator itu sesuatu yang tidak ikut bereaksi. Ya, tapi mempercepat gitu ya. Ya, dia mempercepat. Dia tidak ikut bereaksi, dia tidak reaktif tapi dia mempercepat reaksi. Okay. Jadi bagaimana sih sebenarnya peran-peran kita sebagai individual, khususnya mungkin akademisi, kemudian urban social life seperti ini untuk bisa menjadi katalisator seperti yang Pak Yofi sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre. Baik, ini rasanya tidak ada yang secara spesifik mengarah kepada ini tertentu ya, tapi mungkin bayangan saya Pak untuk yang Mas Fernando ini mungkin bisa direspon oleh Prof. Zulfikar ya. Ya, karena kayaknya Bapak sama Mbak Afu nanti yang paling lilit itu berdua ya tentang bagaimana terkait dengan research dari untuk mendorong ataupun bisa mendrive dari sisi politiknya itu sendiri. Lalu Mas Andre ya, tadi untuk pertumbuhan, untuk startup, terus bagaimana akademisi bisa memainkan peran dan seterusnya. Ini juga mungkin bukannya saya mau nodong Bapak lagi gitu. Terus nanyanya ke sana gitu. Prof, silahkan. Ya. Nanti setelah itu Mbak Afu, terakhir mungkin kalau Pak Yopi ada yang kira-kira nanti mau. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan dari Mbak itu. Saya pikirnya dia yang bertanya, tapi nggak apa-apa. Iya. Langsung aja. Oke. Politik and science are always interrelated, ya kan? Tapi itu di negara-negara waras. Di negara yang kurang waras, politik and science are opposed one another. Nah, kenapa politik dan sains tidak bisa berkelindan di satu negara di mana keinginan dari masyarakat untuk maju itu begitu besar? Ya kendalanya karena institusi politiknya sendiri itu tidak bersifat meritokratis dan kandungan-kandungan teknokratisnya itu sangat lemah gitu. Jadi kita bicara tentang institusi politik, beda dengan misalnya di Singapura. Singapura itu partai politik isinya tuh orang-orang cerdas semua. Ya kan, dan mereka terpilih berdasarkan kredensial mereka, bukan berdasarkan anaknya siapa gitu. Ya kan, jadi kendalanya di situ saya kira. Tapi it doesn't mean we have no hopes. Ya, kota seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, Makassar itu punya harapan untuk maju ketika leadernya itu sadar sains. Jadi kita mungkin tidak perlu terlalu berharap banyak pada institusi politik, tetapi yang kita kejar adalah bagaimana leaders di setiap kota itu punya kesadaran bahwa sains itu sangat penting untuk membangun kota mereka, untuk mensejahterakan masyarakat mereka. Segitu. Terima kasih Prof. Nah ini enak nih, karena kayak beliau udah berburu mau pulang juga nih, cepat jadinya. Iya, Singapura. Oke, Mbak Afu. Nah ini bayangan saya Mbak Afu akan lebih soft nih, bayangan saya ya, tapi saya nggak tahu nih nanti. Tapi nggak tahu saya bebas saja. Silakan Mbak Afu. Benar, ya. Mungkin saya coba ini sama. Oh kedengeran sih. Pembungkaman.
tadi kalau bahasanya Prof. Zul adalah waras atau nggak waras ya. Mungkin kalau saya lebih ke politik itu kan harusnya kontestasi nilai, sedangkan riset itu harusnya kontestasi temuan, artinya data objektif gitu kan. Dan ini 2 step yang terjadi di fase yang berbeda harusnya Prof gitu. Nah, jadi tahun politik itu memang tahun kontestasi nilai harusnya. Kan ya bisa jadi di negara, ya nggak tahu lah. Tapi proses politik itu sah-sah saja kontestasi nilai. Bisa jadi ya bukan sayangnya ya, tapi dalam keterlanjuran demokrasi akhirnya yang menang adalah nilai mayoritas gitu. Apapun itu definisi nilai ini, apakah nilai itu asik, apa tapi dia kontestasi value yang tidak ada objektif terusnya gitu. Nah setelah dipilih gitu kan, setelah dipilih nilainya gitu, setelah dipilih pemimpinnya, kemudian harusnya ada kontestasi evidence terhadap cara atau temuan teknokratis paling objektif dari cara melakukan tadi kontestasi tujuan nilai tadi gitu. Jadi misalnya tujuannya MBG, kontestasinya kan di proses politiknya, mau MBG nggak rakyat Indonesia gitu. Ternyata dipilih, ya salah siapa nggak tahu dipilih. Tapi risetnya gitu, nggak salah ya, sorry ini demokrasi nggak salah, maaf salah ngomong. Tapi ketika kemudian implementasinya seperti apa, itu kan proses objektif teknokratis gitu, di mana apa cara terbaik untuk mengimplementasikan gitu. Jadi sebenarnya dia bukan oposisi atau sejalan, tapi lebih di domain yang berbeda. Yang satu itu domain visi dan nilai, yang satu domain objektif truth, cara gitu. Oke. Terima kasih Mbak Afu. Ya masih sesuai ekspektasi ya. Pak Yopi, terakhir Pak, singkat saja Pak, panitia udah bolak-balik manggilin saya. Jelas. Jadi mungkin tadi terkait sedikit yang bisa dikomen terkait dengan bagaimana peran dari akademisi ini di dalam ini Pak. Singkat saja Pak, silakan. Kalau kami dari BRIN netral ya Pak ya. Jadi kita hanya melihat data itu aja sih, mau komunikasinya dengan politis, dengan segala macam kita lihat data. Nah, tadi menjawab juga pertanyaan Mas Andre tadi. Data itu sangat beragam masalahnya. Kalau kami di BRIN, misalnya, kalau untuk riset dan inovasi pun harus datanya adalah yang terbaik. Cara menilainya bukan kami, tapi kalau pihak ketiga itu aja, simple. Misalnya kalau publikasi harus sudah internasional, ada asosiasi yang menilai dan lain-lain. Termasuk riset yang inovasi pun sama, gitu ya. Jadi ke arah sana. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti harus bisa memfilter mana data yang tepat, mana yang tidak. Gitu. Jadi sekarang itu udah data kan luar biasa. Jadi mohonlah kita bijak melihat, merespon secara tepat dan lain-lainnya. Menjawab tadi bagaimana menjadi katalisator ya Mas ya. Gitu. Ini sebenarnya ada 2 hal, tugas dari pemerintah pusat gitu ya, atau tugas dari kita. Gitu. Nah sekarang kita mau berharap ke siapa dulu untuk jangka pendek. Kalau saya bilang kita berharap untuk terhadap diri kita sendiri. Kita yang bisa mengkreasikan, bergerak cepat untuk menjadi katalisator. Caranya bagaimana Mas? Bikin tim kecil yang bisa melihat bergabung melihat data secara tepat. Kalian harus melakukan scan secara tepat. Kalian akan mendapat keuntungan yang sangat luar biasa, gitu ya. Demikian Mas, terima kasih. Aplaus untuk para pembicara termasuk Prof. Stella tadi yang telah hadir dan men-share critical thinking-nya semua. Saya tadi notes banyak hal mulai dari pentingnya inovasi, kemudian bagaimana kita revenue segala macam dan juga bagaimana kita create ekosistem. Ya. Nah, saya untuk closing ini saya ingin tidak akan menyimpulkan, ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya menyimak apa yang disampaikan Prof. Zulfikar, Pak Yopi terkait dengan masalah inovasi. Saya sampai buatin pantun tentang inovasi. Ketemu Titin di pinggir Roxy, si Bang Kanta jago ngegombal. Yuk abang empok kita tingkatin inovasi untuk mendukung Jakarta Kota Global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.